Oh, oke. Perkenalkan, nama saya Dorothea Bertilia Serembria. Saya mahasiswa semester 6 jurusan Sosiologi kelas A. Pada video kali ini saya akan memaparkan pendapat saya mengenai keterkaitan kemunculan virus corona dengan peperangan ideologi. Yang kedua, tawaran yang saya berikan, dan yang ketiga, mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan. Sebelum sampai pada ketiga tahap tersebut, saya akan menjelaskan sedikit tentang virus corona. Virus corona atau Acute Respiratory Syndrome, coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah sebuah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit yang terinfeksi virus ini disebut COVID-19. Virus ini menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia, dan sampai pada kematian. Virus ini menyerang siapa saja, baik anak-anak, bayi, orang tua, lansia, ibu hamil, dan bahkan ibu yang menyusui. Penyakit ini atau virus ini atau juga yang biasa kita sebut COVID-19 pertama kali muncul di pasar ikan Wuhan, Cina, di Wuhan, Cina pada akhir Desember lalu. Gejala-gejala yang ditimbulkan jika seseorang terinfeksi virus ini, yang pertama, demam, batuk, dan yang ketiga, flu. Selama 2 minggu jika seseorang terinfeksi virus ini, maka ia wajib memeriksakan dirinya ke dokter, puskesmas, atau rumah sakit terdekat. Dan juga, jika seseorang yang berpulang dari suatu tempat atau suatu wilayah yang memiliki kasus COVID-19, ia wajib melaporkan diri dan wajib memeriksakan diri ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Penyebab seseorang bisa terinfeksi virus ini, yang pertama, karena tidak sengaja menghirup percikan udara dari seseorang yang terkena virus corona. Yang kedua, bersentuhan langsung dengan seseorang yang terinfeksi virus corona tersebut. Yang ketiga, tidak mencuci tangan setelah bersentuhan dengan orang yang terinfeksi virus tersebut, dan meraba area wajah seperti mulut, hidung, mata, dan lain sebagainya. Penyebaran virus ini sangat cepat. Terbukti bahwa hampir seluruh negara di dunia telah terinfeksi virus ini, termasuk di Indonesia. Mungkin ini sedikit penjelasan saya mengenai virus corona. Kita akan sampai pada saya akan menjawab pertanyaan pertama tadi, bagaimana keterkaitan kemunculan virus ini dengan perang ideologi. Mungkin perang ideologi yang dimaksud di sini adalah perang ideologi antara ideologi komunis dan ideologi kapitalis. Sempat ada pemberitaan di media bahwa virus ini sengaja dikeluarkan oleh Cina, atau virus ini merupakan senjata biologis Cina. Secara yang kita tahu bahwa Cina merupakan negara yang berideologis komunis, dan juga sementara negara yang berideologi kapitalis sampai yang masih berjaya sampai saat ini dan yang paling terkuat sampai dengan saat ini adalah Amerika. Mungkin saja pemberitaan itu bisa dibenarkan, bahwa mungkin pemerintah atau negara Cina sengaja mengeluarkan virus ini untuk menghancurkan negara-negara kapitalis, salah satunya Amerika. Kenapa saya bilang demikian? Karena kita lihat bahwa negara Amerika atau negara kapitalis merupakan negara yang menguasai seluruh sektor di setiap negara, seluruhnya menguasai segalanya di setiap negara. Mungkin dengan hal ini masyarakat atau negara Cina merasa terintimidasi, sehingga mereka mengeluarkan sebuah senjata berupa virus ini, sehingga mereka ingin melihat seberapa kuat atau seberapa hebat negara kapitalis yang mengaku diri bahwa mereka mempunyai
modal atau uang mereka adalah segalanya mampu mengatasi penyakit ini. Namun hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan. Jika memang benar Cina yang menyebabkan jika memang benar bahwa virus ini berasal dari Cina, mengapa Cina tidak langsung mengapa Cina tidak langsung membuat virus ini menyerang kepada negara Amerika, melainkan kepada negara-negara lain juga termasuk Cina sendiri. Saya dapat memberikan tanggapan bahwa mungkin ini adalah sebuah konspirasi yang dilakukan oleh Cina untuk melumpuhkan sistem-sistem yang ada di negara kapitalis, yaitu Amerika. Dan juga sempat ada pemberitaan di media bahwa virus ini berasal dari negara Amerika. Mungkin bisa saja pemberitaan itu benar, karena kita tahu bahwa negara kapitalis negara yang kuat. Mungkin mereka sengaja memberikan virus itu kepada Cina untuk menghancurkan negara komunis seperti Cina. Namun menurut pandangan saya juga bahwa kita tahu bahwa dunia ini penuh dengan rekayasa, semuanya bisa terjadi. Tidak menutup kemungkinan bahwa Cina dibalik kemunculan virus ini, tidak menutup kemungkinan juga bahwa Amerika yang menjadi dalang dari kemunculan virus ini. Semua ini masih menjadi opini kita. Kita masih mempertanyakan apakah virus ini benar-benar merupakan senjata dari Cina, apakah virus ini merupakan virus yang dimunculkan oleh Amerika, atau apakah virus ini merupakan virus alami yang muncul karena adanya bantuan alam atau karena adanya suatu polemik-polemik yang terjadi, di mana kita tahu bahwa dunia sekarang ini sedang tidak baik. Menurut pandangan saya juga bahwa dengan bahwa ada beberapa hal positif yang kita harus ambil dari kemunculan virus ini. Yang pertama, dengan adanya muncul virus ini, bumi kita ini semakin bersih. Yang kedua, bahwa segala sesuatunya itu kita bisa bekerja sama. Maksudnya seperti ini. Hubungan kekeluargaan antara satu dengan yang lain semakin terikat karena segala aktivitas kita dibatasi, yaitu belajar, bekerja, dan berdoa. Semuanya dilakukan di rumah untuk mengatasi virus tersebut. Mungkin ini pendapat dari saya. Tawaran yang saya berikan kepada pemerintah untuk mengatasi penyebaran virus ini, untuk meminimalisir penyebaran virus ini, yang pertama, untuk membangun posko-posko kesehatan yang berkaitan dengan COVID-19. Yang kedua, menyediakan masker yang secukupnya untuk orang-orang yang kepada seluruh masyarakat. Yang ketiga, mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti salah satunya itu yang sudah dikeluarkan oleh pemerintahan kita sendiri, yaitu social distancing, yaitu membatasi ruang gerak kita, yaitu dimana kita tidak boleh bersentuhan untuk sementara waktu, kita tidak boleh bertatap mata, kita menghindari kerumunan, dan kita melakukan segalanya, belajar, berdoa, dan bekerja di dalam rumah. Artinya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sekarang, yaitu melockdown semua aktivitas, itu menurut saya suatu kebijakan yang sudah cukup baik. Hanya saja perlu adanya penegasan atau dari setiap pemerintah daerah supaya lebih menegaskan kepada masyarakatnya terhadap
menegaskan kepada masyarakatnya untuk lebih peduli terhadap bahaya virus corona ini. Dan juga untuk masyarakat sendiri, yang pertama rajin selalu menjaga kebersihan, yang kedua rajin mencuci tangan, dan yang ketiga selalu dan mematuhi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang seperti tidak boleh keluar dari rumah untuk sementara waktu. Jika diperlukan untuk keluar karena hal yang mendesak, perlu menggunakan masker. Mungkin itu saja. Terus untuk itu kita semua mari bahu-membahu saling berdoa, mendukung, mensupport pemerintah dan juga orang-orang yang bekerja di balik penanganan COVID-19 seperti bagian kesehatan, untuk selalu memberikan dukungan kepada mereka sehingga mereka selalu bekerja semampu mereka, dan kita selalu menjaga agar kita selalu sehat. Dan juga ada satu kata bahwa jika pasien kita adalah rebahan, ini saatnya gunakan pasien kita itu untuk membantu mengatasi penyakit